Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Nah, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat belajar, dan happy dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, untuk muatan IPS, kompetensi dasar 3.3. Nah, materi yang kita pelajari adalah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Bentuk usaha ekonomi masyarakat dalam kegiatan ekonomi ada 9. Yang pertama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan usaha jasa. Usaha pertanian. Keadaan geografis Indonesia menjadikan masyarakat banyak yang bekerja di bidang pertanian, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Negara agraris berarti negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Nah, hasil dari pertanian misalnya adalah padi dan tanaman palawija. Contoh tanaman palawija seperti singkong, ubi, dan kacang. Usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman keras. Ada 2 jenis perkebunan. Yang pertama perkebunan rakyat. Artinya adalah perkebunan yang dikelola oleh perorangan atau masyarakat. Ada pula perkebunan besar. Artinya adalah perkebunan yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Biasanya hasil dari perkebunan besar akan digunakan untuk keperluan ekspor. Hasil dari perkebunan misalnya adalah karet, kopi, coklat, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, lada, teh, dan tebu. Usaha peternakan. Usaha peternakan adalah usaha memelihara binatang untuk diambil manfaatnya. Ada 3 macam usaha peternakan. Yang pertama, peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil, misalnya adalah kambing, kelinci, dan babi. Dan ada pula peternakan unggas. Contohnya adalah ayam, itik, entok, angsa, dan burung puyuh. Selanjutnya, usaha perikanan. Usaha perikanan adalah usaha memelihara ikan di perairan darat, seperti kolam atau tambak air payau. Nah, ada 2 macam hasil perikanan. Yang pertama, perikanan air tawar, seperti gurami, nila, lele, dan bawal. Kemudian, ada pula perikanan air payau, seperti ikan bandeng. Usaha kehutanan. Usaha kehutanan adalah usaha yang dilakukan pada sektor kehutanan dan memanfaatkan hasil hutan. Contoh hasil usaha kehutanan misalnya adalah kayu, damat, rotan, dan kemenyan. Usaha selanjutnya adalah usaha pertambangan. Usaha pertambangan adalah usaha penggalian atau menambang untuk mengolah dan mendapatkan mineral dari perut bumi. Contoh hasil usaha pertambangan misalnya adalah minyak bumi, batu bara, emas, dan biji besi. Usaha perindustrian. Usaha perindustrian adalah usaha mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Berikut ini contoh kegiatan perindustrian. Yang pertama, industri pakaian atau garmen, industri baja, industri pembuatan mobil, industri pengolahan karet menjadi ban, dan ada pula industri farmasi atau obat-obatan. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan jual beli. Kegiatan ini akan mempermudah tersampaikannya barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dapat pula melibatkan negara lain, misalnya adalah impor. Impor adalah kegiatan atau usaha membeli barang dari luar negeri. Ada pula ekspor. Ekspor adalah usaha atau kegiatan menjual barang ke luar negeri. Dan bentuk usaha ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang terakhir adalah usaha jasa.
Usaha jasa adalah usaha yang memberikan jasa atau layanan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari usaha jasa misalnya adalah pemandu wisata, usaha ojek, usaha bengkel, usaha salon, usaha fotokopi, usaha cuci kendaraan, serta usaha penatu atau cuci pakaian. Usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya dapat dibedakan menjadi usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi perorangan bercirikan sebagai berikut, yaitu modal terbatas, dimiliki perorangan, serta dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memerlukan modal yang besar, dimiliki oleh beberapa orang atau pihak, serta pengelolaannya lebih kompleks. Contoh usaha ekonomi perorangan yang pertama adalah usaha pertanian. Usaha pertanian dilakukan di areal persawahan dan tegalan. Usaha pertanian misalnya adalah menanam padi, menanam sayuran, dan menanam palawija. Usaha ekonomi perorangan yang kedua, yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan misalnya adalah pedagang asongan yang biasanya menjajakan jualannya dengan kotak dagangannya, pedagang keliling, pedagang kaki lima atau PKL, pedagang di pasar dan di warung, dan toko kelontong. Usaha ekonomi perorangan yang ketiga, yaitu usaha jasa. Usaha jasa menawarkan layanan atau jasa kepada orang lain. Contohnya adalah usaha fotokopi, usaha salon, bengkel, usaha cukur rambut, serta usaha penjualan pulsa. Dan usaha ekonomi perorangan yang keempat adalah usaha industri kecil. Usaha industri kecil merupakan usaha ekonomi pembuatan barang dengan modal terbatas, pengelolaan sederhana, dan dilakukan dalam skala rumahan. Contoh usaha industri kecil misalnya adalah usaha kerajinan tangan seperti mebel, keramik, souvenir, tembikar atau gerabah, dan anyaman. Ada pula industri kecil makanan. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh-contoh usaha ekonomi kelompok. Yang pertama adalah BUMN dan BUMD. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya adalah Pegadaian Kereta Api, Bank BNI, PT Semen Gresik, Telkom Indonesia, Pertamina, Garuda Indonesia, Perhutani. Ada pula BUMD. BUMD merupakan badan usaha milik daerah, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan pendirian BUMN dan BUMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat, serta menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, usaha ekonomi kelompok yang kedua, yaitu badan usaha milik swasta berupa firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh dua sekutu atau dua orang. Tiap anggota berhak bertindak atas nama firma dan bertanggung jawab penuh terhadap risiko kerugian. Biasanya, firma bergerak di layanan hukum dan keuangan. Usaha ekonomi kelompok berupa badan usaha milik swasta, yaitu Persekutuan Komanditer atau yang dikenal pula dengan CV. Persekutuan Komanditer atau CV adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh dua sekutu atau dua orang atau dua pihak yang menyetorkan modal. Terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menyetorkan modal sekaligus ikut mengelola CV. Sedangkan sekutu pasif adalah pihak yang hanya menyetorkan modal tanpa
ikut mengelola CV. Selanjutnya, contoh badan usaha milik swasta berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha ekonomi bersama yang modalnya berupa saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan berdasarkan penyetoran modal. Tiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Nah, pemilik saham akan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut dinamakan dengan dividen. Dan usaha ekonomi kelompok yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Pengelolaan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk menghormati jasa-jasa dari beliau, yaitu mengembangkan koperasi, maka Dr. Andes Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, dasar hukum usaha koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Berikut ini adalah macam-macam koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Ada pula koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam dana. Yang ketiga, koperasi produksi, merupakan koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan penjualan hasil produksi dari anggotanya. Selanjutnya, yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan yang kelima adalah koperasi serba usaha, merupakan koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, dari mulai kebutuhan sehari-hari, bahan baku produksi, menyalurkan penjualan hasil produksi, menyediakan layanan pinjam dana, serta layanan jasa. Contoh dari koperasi serba usaha adalah koperasi unit desa atau yang disingkat dengan KUD. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.